Prof. Ikrar, Megawati itu kalau dalam pidatonya selalu sangat jelas, tidak pernah ada tersurat atau terselubung atau makna-makna ganda. Kemarin kita juga menyaksikan itu, ada beberapa poin yang cukup penting yang disebutkan oleh Megawati, diantaranya saya hanya ambil 3, yang paling penting adalah soal aturan yang dirubah sepenuhnya sendiri, kemudian izin tambang ormas agama, dan pemilu yang lagi-lagi dikatakan sebagai pemilu yang TSM, tapi kok tidak mau mengaku, kemudian ada kata-kata yang jantan dong, ngaku dong kalau TSM. Nah, Pak Ikrar memaknai seluruh pidato Megawati itu seperti apa dan kira-kira apakah tujuannya berhasil? Ya, ini persoalan tujuan atau berhasil atau tidak tuh nanti biarlah masyarakat yang akan menilai ya. Tapi yang jelas saya melihat Bu Mega ya dalam pidato-pidato politiknya ya, baik pada saat misalnya musyawarah nasional yang ada di Bali, yang saya pernah hadir di situ, itu memang bicaranya itu sangat tough gitu. Dan Anda tahu ya, terlepas dari ada orang yang mungkin mempersiapkan pidato dia, tapi adalah satu kenyataan bahwa Bu Mega itu juga memiliki apa istilahnya itu ya, salient points yang sudah dia buat sendiri ya. Dan ini tidak berbeda dengan pidato dia waktu dia bicara mengenai dia ingin menjadi amicus curiae misalnya kan, pada saat MK masih membahas masalah kecurangan pemilu ya. Dan Anda juga tahu ya bahwa Megawati ini adalah orang yang dari dulu sudah berada dalam satu situasi yang menyerempet bahaya ya, atau Bung Karno menggunakan istilah vivere pericoloso gitu kan. Dan makanya dia mengajak anak buahnya tuh untuk rawe-rawe rantas, malang-malang putung gitu. Dan ini situasi yang buat saya suatu perjuangan kembali ya. Bukan cuma kasus kuda tuli yang tadi udah dijelaskan oleh teman kita dari PDIP ya. Tapi juga kita juga tahu bahwa memang PDI atau PDIP itu tak lekang, tidak pernah jauh dari serangan-serangan dari penguasa. Dan Megawati kenapa dia merasa gregetan seperti itu? Karena Anda tahu ya, janji Mega kepada Jokowi atau kepada partai lah ya, pokoknya kita harus menjaga Jokowi sampai tanggal 20 Oktober ya. Dan kalau itu misalnya tetap dijalankan, Anda tahulah apa yang terjadi sekarang. Nah makanya mungkin kejengkelannya itu udah diubun-ubun gitu kan. Jadi makanya dia tidak bisa lagi melihat Jokowi sebagai kader PDIP yang mendapatkan mandat ya untuk menjadi presiden, atau dalam istilah Megawati masa lalu tuh petugas partai kan. Nah, Anda juga tahu ya, beberapa teman saya pengamat politik kan menggunakan ketika Jokowi masih menjadi petugas partai atau berada di bawah pengawasan Megawati, itu jalannya pemerintahan fine-fine saja. Tapi ketika satu poin yang dikatakan oleh Mega, yaitu bagaimana dia melabrak-nabrak atau boleh dikatakan melanggar konstitusi negara dan juga undang-undang negara, disitulah muncul apa yang disebut dengan sifat atau tindakan Jokowi yang asli. Dan jadi itu yang kemudian kayaknya tidak bisa lagi dipertahankan sebagai seorang kader yang bisa dipercaya gitu. Dan saya melihat ya, Anda juga tahu ya, kalau tadi di dalam pembukaan yang Anda bacakan tadi ya, Anda tahu sendiri ya bahwa sekarang ya, ini PDIP ini bukan cuma menjadi partai yang dulu membawa Jokowi menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 kali ya. Tapi seakan-akan Jokowi itu ingin menjadikan PDIP adalah sebuah partai yang kalau bisa bukan cuma dikerdilkan, tapi dibunuh kan. Saya beri contoh misalnya, hak politik dari partai-partai politik. Kita ambil contoh misalnya Pilkada Jakarta lah ya. Anda bisa bayangkan ya, sebuah partai yang juga cukup besar pendukungnya di DKI, malah terbesar ya, yaitu PKS, itu cuma tinggal mendapatkan berapa kursi lagi aja, dukungan berapa kursi aja untuk bisa menaikkan Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI, tidak mampu ya. Apalagi sejak PKS menyatakan ya, Presiden PKS menyatakan bahwa
kalau bisa kami diundanglah untuk masuk ke dalam kabinet Indonesia Maju, ya. Dan kemudian Anda tahu supaya itu bisa diundang, misalnya PKS kan juga mendukung Bobi, ya, Bobi Nasution di pilkada mana Sumatera Utara, ya. Demikian juga PDIP. Anda juga tahu bahwa PDIP masih membutuhkan paling tidak 7 kursi dari partner atau mitra politik untuk memajukan apakah itu Ahok ataupun calon lain yang didukung oleh PDIP. Dan kemungkinan yang tadi saya juga menginginkan bahwa coba kita melihat apakah tidak ada lagi persoalan politik antara mereka yang berpartai atas basis agama dengan partai yang berbasis nasionalis itu bisa menyatu kembali seperti pada tahun 1950-an, ya, era demokrasi parlementer atau demokrasi liberal, itu ternyata bisa digagalkan hanya gara-gara tampaknya yang menjadi penguasa saat ini itu khawatir kalau Anies ataupun Ahok menjadi gubernur DKI. Karena kalau itu terjadi berarti skenario untuk menjadikan sang putra mahkota bisa maju pada 2029 dan menang, itu kelihatannya akan tidak mungkin menjadi kenyataan. Jadi itu yang saya lihat bahwa kok seperti ini anomali politik sebenarnya dalam demokrasi Indonesia. Anda bisa lihat, ya, masa sebuah partai besar yang tadinya membesarkan dan juga menjadikan seseorang menjadi penguasa berkali-kali itu justru akan dimatikan atau awalnya dikerdikan, ya, oleh orang yang kemudian justru dibantu